Saya akan membahas program dari tugas Prokum 2. Untuk soal nomor 1, pertama-tama tuliskan include iostream sebagai file header yang digunakan agar dapat menggunakan fungsi cin, cout, endline, dan sebagainya. Selanjutnya, using namespace std digunakan agar kita dapat menggunakan semua fungsi atau file di dalam program. Selanjutnya, integer main yang merupakan fungsi utama dan di dalamnya terdapat program utama. Di dalam program utama, deklarasikan variabel dengan tipe data integer. Variabelnya yaitu x dengan indeks 10, n, dan i. Lalu tuliskan cout, masukkan banyaknya bilangan. Nantinya saat running program akan muncul kalimat masukkan banyaknya bilangan. Nah, nanti banyaknya bilangan akan tersimpan di variabel n. Selanjutnya adalah menggunakan pernyataan perulangan for, di mana inisialisasinya i sama dengan 1, kondisinya i kurang dari sama dengan n, dan perubahannya i++. Jika kondisi terpenuhi, maka lakukan cout bilangan ke i, di mana saat memasukkan bilangan ke i nantinya akan tersimpan di variabel x dengan indeks i. Jika sudah keluar dari pernyataan perulangan, selanjutnya buat pernyataan cout genap untuk menampilkan kata genap ke layar monitor nantinya. Untuk itu, gunakan pernyataan perulangan di mana inisialisasinya i sama dengan 1, kondisinya i kurang dari sama dengan n, dan perubahannya i++. Jika kondisi terpenuhi, maka lakukan if x indeks i mod 2 sama dengan 0, dan saat kondisi if tersebut terpenuhi, maka cout xi. Setelah keluar dari pernyataan kondisi dan pernyataan perulangan tersebut, buat pernyataan cout endline, lalu cout ganjil untuk menampilkan kata ganjil ke layar monitor. Setelah itu, masuk ke pernyataan perulangan for, di mana i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, dan i++. Jika kondisi terpenuhi, buat pernyataan if xi mod 2 tidak sama dengan 0. Jika kondisi dari if-nya terpenuhi, maka cout xi. Setelah itu akan keluar dari pernyataan if dan juga pernyataan for. Setelah itu bertemu dengan end program. Selanjutnya untuk soal nomor 2, program ini adalah untuk mencari nilai KPK dan FPB dari dua bilangan. Di dalamnya, gunakan file header include iostream. Ini adalah file header yang digunakan agar dapat menggunakan fungsi cout, cin, endline, dan sebagainya. Lalu ada juga file header include string.h yang digunakan untuk memanipulasi string. Lalu using namespace std digunakan agar kita dapat menggunakan semua fungsi atau file dalam program. Lalu integer main, ini adalah fungsi utama. Di dalamnya deklarasikan variabel a, b, i, kpk, z, dan fpb menggunakan tipe data integer. Lalu inisialisasi variabel kpk sama dengan 0. Buat pernyataan cout, masukkan bilangan pertama. Nah, bilangan pertamanya nanti akan tersimpan dalam variabel a. Lalu cout, masukkan bilangan kedua.
nanti bilangan keduanya akan tersimpan di variabel B. Untuk menentukan nilai KPK, maka gunakan pernyataan perulangan for dengan inisialisasi I sama dengan 1, kondisi I kurang dari sama dengan B, dan perubahan I++. Jika kondisi terpenuhi, maka lakukan KPK sama dengan KPK plus A. Lalu gunakan pernyataan kondisi if KPK mod B sama dengan 0, maka lakukan pernyataan cout KPK-nya adalah nilai dari variabel KPK. Lalu break agar pernyataan kondisinya berhenti di satu nilai KPK saja. Lalu buat pernyataan if A lebih besar dari B, maka Z sama dengan B. Else berarti Z sama dengan A. Lalu untuk menentukan nilai FPB-nya, gunakan pernyataan perulangan for dengan inisialisasi I sama dengan 1, kondisi I kurang dari sama dengan Z, dan perubahan I++. Jika kondisi terpenuhi, maka buat pernyataan if A mod I sama dengan 0 dan B mod I sama dengan 0. Jika benar kondisinya, maka FPB sama dengan I. Lalu keluar dari pernyataan kondisi, keluar dari pernyataan perulangan, dan cetak FPB-nya adalah nilai dari variabel FPB. Maka setelah itu akan bertemu dengan end program. Untuk soal nomor 3, pertama-tama deklarasikan include yostrem. Ini adalah file header untuk menggunakan fungsi cout, cin, endline, dan sebagainya. Lalu using namespace std agar semua fungsi dan file dapat digunakan. Setelah itu integer main. Ini adalah fungsi utama yang di dalamnya terdapat program utama. Di dalam fungsi utama tersebut deklarasikan variabel dengan tipe data integer. Variabelnya adalah data yang memiliki indeks 100, J, X, I, jumlah, dan TMP. Lalu buat pernyataan cout, masukkan jumlah bilangan, di mana jumlah bilangan yang diinputkan nantinya akan tersimpan di variabel X. Lalu gunakan pernyataan perulangan dengan for, di mana inisialisasinya I sama dengan 1, kondisinya I kurang dari sama dengan X, dan perubahannya I++. Jika kondisi terpenuhi, maka lakukan cout, masukkan bilangan ke I, dan nilai yang diinputkan nantinya akan tersimpan di variabel data dengan indeks I. Setelah keluar dari pernyataan perulangan tersebut, masuk ke pernyataan perulangan kedua, di mana I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan X, dan I++. Jika kondisi terpenuhi, maka lakukan pernyataan perulangan di dalamnya, yaitu J sama dengan I plus 1, J kurang dari sama dengan X, dan perubahannya J++. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka masuk ke pernyataan kondisi, di mana if data dengan indeks I lebih besar data dengan indeks J, maka eksekusi pernyataan TMP sama dengan data dengan indeks I, data indeks I sama dengan data indeks J, dan data indeks J sama dengan TMP. Setelah keluar dari pernyataan kondisi dan pernyataan perulangan tersebut, masuk ke pernyataan perulangan yang ketiga, di mana I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan X, dan I++. Jika kondisi terpenuhi, maka inisialisasi jumlah sama dengan 0. Lalu masuk ke pernyataan for di dalamnya, di mana J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan X, dan J++. Jika terpenuhi, maka if data indeks I sama dengan data indeks J, maka jumlah plus plus.
Setelah itu, keluar dari pernyataan tersebut ada pernyataan if data indeks i tidak sama dengan data indeks i-1, maka lakukan if jumlah lebih dari 3. Jika kondisi terpenuhi, cout data dengan indeks i tersebut. Jika sudah keluar dari pernyataan tersebut, maka akan bertemu dengan end program.